Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 15 ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan sampai menderita. Perempuan ini datang pada Tuhan Yesus untuk memohon pertolongan. Tapi Tuhan Yesus tidak segera menolongnya. Malahan Yesus mengucapkan kata-kata untuk menguji perempuan ini. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Yesus berkata pada perempuan ini, "Anjing, karena bagaimanapun juga dia bukan bagian dari bangsa Israel." Hebatnya, perempuan ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak memprotes mengapa disebut anjing, mengapa dia minta tolong tapi dihina sedemikian rupa. Bagaimana perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus hingga hari ini? Adakah kita tetap setia pada Tuhan ketika mintanya kita belum disediakan? Adakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan sekalipun yang kita doakan belum Tuhan penuhi bagi kita? Bahkan ketika ternyata kita bertemu dengan orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang menjengkelkan, adakah kita mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus? Mungkin yang kita dengar bukan kata anjing, tapi tuduhan kata munafik, bermuka dua, jahat, penipu, atau percuma mengikut Yesus tapi hidupmu seperti itu, dan sebagainya. Bisa jadi kita dikecewakan oleh teman-teman seiman, oleh hamba Tuhan, karena tidak berlaku baik pada kita. Adakah kita tetap punya keteguhan hati untuk mengikut Tuhan? Adakah kita tetap mau setia untuk melayani Tuhan? Sekalipun kita dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun yang mengecewakan itu adalah orang-orang yang kelihatannya rohani. Salah satu kunci doa yang kita pelajari hari ini yaitu bersedia merendahkan diri. Kita merendah saja di hadapan Tuhan. Tidak banyak pembelaan, tidak perlu pembenaran, bahkan tidak usah merasa paling layak. Hati seorang hamba yang selalu perlu kita miliki. Seorang hamba itu siap menerima apa saja yang diberikan Tuannya. Mohon maaf, jangan jadi pengikut Kristus yang suka protes. Kita ini Kristen Protestan atau Kristen Katolik, tapi jangan kita menjadi orang yang suka protes. Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa hidupku masih seperti ini? Mengapa orang lain yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan hidupnya enak? Saya ini sudah melayani Tuhan, sudah berdoa, sudah hidup baik, kok tidak segera ditolong? Orang yang suka protes seperti itu masih memiliki mental jual beli di hadapan Tuhan. Saya lakukan ini, Tuhan harus sediakan yang saya mau dan doakan. Saya sudah berbuat ini, maka Tuhan seharusnya menjawab apa yang saya inginkan. Itu masih mental jual beli. Tapi seorang yang berhati hamba akan merasa bahwa semua yang dia terima hanya karena kasih karunia dari Tuhan saja bagi dia. Bukan karena dia layak menerima, bukan karena dia sudah berdoa maka dia pantas untuk menerima. Sesungguhnya dia tidak merasa layak. Kalau bisa dapat remah-remah saja, itu sudah cukup baik dan luar biasa. Dalam satu kondisi,
Kita perlu datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya. Sekiranya Tuhan berkenan, Dia bisa menolong kita. Dia bisa memulihkan hidup kita. Ketika kita menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati, tidak peduli dengan situasi apapun menghalangi, maka Tuhan yang baik itu akan mengulurkan tangannya bagi kita, mengangkat hidup kita, dan menolong kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Ajari kami lebih dan lebih lagi untuk mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk mau merendahkan diri, bukan merasa kami layak untuk menerima apa yang kami doakan, bukan karena kami merasa paling layak untuk mendapatkan yang terbaik daripada-Mu, tapi untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa bahwa hidup kami ini nggak layak, merasa bahwa kalau kami menerima sesuatu daripada-Mu, itu hanya karena kasih karunia saja ya Tuhan, itu hanya karena belas kasihan-Mu saja. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap teguh mengikuti Engkau, sekalipun situasi di sekitar kami menghalangi kami, mengecewakan kami, bahkan menyakitkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar lebih dan lebih lagi. Ampuni kalau kami sering protes, merasa Tuhan kok tidak menolong, Tuhan kok tidak menjawab, Tuhan kok tidak mendengar doa kami. Ampuni kami Tuhan, dan pada hari ini kami mau berubah, kami mau berkata apapun yang Tuhan berikan itu baik bagi kami. Apapun yang Tuhan sediakan itu baik. Sekalipun orang-orang di sekitar kami memperlakukan kami tidak baik, sekalipun orang-orang seiman memperlakukan kami dengan tidak layak, kami tetap mau ikut Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya pertolongan dari Tuhan, keajaiban yang dari Tuhan, berkat dari Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini, mulai pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi saya, bagi setiap kami. Amin. Selamat mengikut Tuhan Yesus dengan segenap kerendahan hati dan alami pertolongannya. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.